Untuk memahami Cina hari ini, kita harus mengenal gagasan-gagasan kunonya. Banyak orang melihat Cina sebagai negara teknologi, ekonomi besar, dan kekuatan politik dunia. Tapi di balik semua itu, ada hal yang sering terlupakan, yaitu cara berpikir mereka. Cina adalah negara yang sangat tua, usianya ribuan tahun, dan selama itu mereka menyimpan sesuatu yang penting, yaitu nilai-nilai leluhur. Sekitar 2500 tahun yang lalu, hidup seorang pemikir bernama Konfusius. Ia mengajarkan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang rukun dan tertib. Bahwa anak harus menghormati orang tua, rakyat harus patuh pada pemimpin, dan semua orang harus tahu perannya dalam kehidupan. Ajaran ini masih terasa sampai sekarang. Itulah sebabnya di Cina, kedamaian dan stabilitas lebih diutamakan daripada kebebasan individu. Selain Konfusius, ada juga ajaran Taoisme. Taoisme mengajarkan kita untuk tidak memaksakan hidup. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai, manusia sebaiknya hidup mengikuti irama alam. Karena itu, banyak kebijakan Cina dibuat dengan penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa, tidak reaktif. Mereka percaya yang lembut justru bisa menang dari yang keras. Selain itu, ada juga Buddhisme yang sangat berpengaruh. Ajaran tentang penderitaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Semua itu mewarnai cara hidup banyak orang di sana. Mereka terbiasa menahan diri, tidak banyak bicara soal perasaan, tapi dalam diam mereka bergerak. Gabungan tiga nilai tadi, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme, membentuk kepribadian bangsa Cina. Mereka tidak mudah menolak pemerintah, mereka terbiasa mengikuti aturan, dan mereka percaya jika semua orang tahu perannya, negara akan kuat. Inilah mengapa di Cina, kita bisa melihat proyek-proyek besar berjalan cepat, karena masyarakatnya terbiasa disiplin dan terkoordinasi. Tapi itu juga sebabnya, kebebasan berekspresi tidak selalu menjadi prioritas utama. Kalau kita hanya melihat Cina dari sisi teknologinya, kita hanya melihat permukaan. Tapi kalau kita mulai melihat nilai-nilai yang mereka pegang sejak lama, barulah kita benar-benar memahami siapa mereka. Bangsa yang kuat bukan hanya karena senjata atau uang, tapi karena keyakinannya pada gagasan-gagasan tua yang masih hidup sampai sekarang. Kalau kita hanya melihat dari luar, Cina tampak seperti negara komunis. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, kita bisa melihat toko-toko, mal besar, iklan, dan jutaan orang bekerja keras mencari untung. Lalu sebenarnya Cina ini negara seperti apa? Di dunia ini banyak negara kapitalis, banyak juga negara yang menganut sosialisme atau komunisme. Tapi hanya ada satu negara yang secara resmi komunis, tapi di saat yang sama berfungsi layaknya negara kapitalis. Negara Cina. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahun 1949, Cina resmi menjadi negara komunis. Mereka menutup diri dari luar, menasionalisasi tanah, menghapus kelas-kelas sosial, dan mengikuti jalan yang dianggap anti barat. Semuanya dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Partai yang sampai hari ini masih memegang kendali penuh. Tapi sistem itu tidak bertahan lama. Tahun 1978, muncul tokoh penting bernama Deng Xiaoping. Ia mengatakan, tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Artinya, Deng tidak peduli apakah sebuah ide berasal dari komunisme atau kapitalisme. Semua itu bisa membuat rakyat sejahtera, maka ide itu layak dicoba. Maka dimulailah reformasi ekonomi Cina, di mana negara membuka pintu investasi asing, mendukung perdagangan, dan membiarkan rakyat membuka usaha. Tapi semua itu tetap dalam kerangka kontrol pemerintah. Hasilnya sangat luar biasa. Cina tumbuh menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Kota-kota seperti Shenzhen yang dulunya desa nelayan, kini menjadi pusat teknologi global. Tapi sistem politiknya tidak berubah. Cina tetap tidak punya pemilu bebas, di mana media tetap dikontrol, kritik terhadap partai masih dibatasi. Inilah uniknya Cina.
di mana ekonomi pasar yang dinamis tapi dijalankan di bawah kendali satu partai tunggal. Banyak yang heran bagaimana bisa sistem yang tampak bertentangan justru bekerja di Cina. Jawabannya mungkin terletak pada satu hal, yaitu pragmatisme. Cina tidak mengikuti teori sepenuhnya. Mereka menyesuaikan ide dengan kebutuhan dan mereka bergerak perlahan tapi pasti. Cina menunjukkan bahwa tidak ada satu jalan baku untuk membangun negara. Mereka tidak meniru Barat, mereka tidak kembali ke Timur Lama. Mereka menciptakan jalan sendiri, campuran antara kendali dan pasar, antara ideologi dan kenyataan. Mungkin sistem ini bukan tanpa masalah, tapi satu hal yang pasti. Cina tidak lagi tertinggal, bahkan kini banyak negara yang justru mulai tertinggal darinya. Cina punya lebih dari 1,4 miliar penduduk. Itu artinya 1 dari setiap 5 orang di dunia tinggal di negara ini. Mengelola satu kota saja tidak mudah. Lalu bagaimana caranya Cina mengelola satu negara sebesar ini? Jawabannya ada pada keteraturan, sistem, dan pengawasan yang nyaris sempurna. Beberapa tahun terakhir, Cina mulai memperkenalkan sesuatu yang disebut sistem kredit sosial. Orang-orang yang bayar pajak tepat waktu, mentaati aturan lalu lintas, dan menjaga perilaku baik mendapatkan poin. Sementara mereka yang berbuat curang, menyebar hoax, dan melanggar aturan bisa kehilangan poin. Apa dampaknya? Mereka yang punya skor rendah bisa dibatasi dalam membeli tiket pesawat, mengakses pinjaman, dan bahkan masuk universitas. Ditambah dengan jaringan kamera pengawas yang sangat luas, dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, negara bisa tahu siapa Anda, di mana Anda, dan apa yang Anda lakukan dalam hitungan detik. Sejak kecil, anak-anak di Cina diajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, kedisiplinan, dan loyalitas pada negara, di mana pendidikan moral menjadi bagian penting di sekolah. Dan kampanye sosial seperti menjadi warga negara yang baik atau membantu sesama sering terlihat di iklan, jalanan, bahkan aplikasi. Semua ini menciptakan rasa keteraturan dan kesatuan. Tapi di sisi lain, itu juga berarti menekan kebebasan berpikir yang berbeda. Bagi pemerintah Cina, sistem ini adalah cara untuk menjaga stabilitas. Karena bagi mereka, kekacauan adalah musuh utama. Tapi bagi sebagian orang, semua ini terasa terlalu ketat, terlalu terpantau, terlalu sedikit ruang untuk menjadi diri sendiri. Cina memilih jalannya berbeda dari banyak negara lain. Alih-alih memberi kebebasan dan membiarkan rakyat mencari jalannya sendiri, Cina memberi arah, lalu memastikan semua orang tetap di jalur. Dan sejauh ini, cara itu tampak berhasil, setidaknya dalam menjaga keteraturan. Kalau kamu ingin tahu niat suatu bangsa, lihat kemana kapal-kapalnya berlayar. Laut bukan hanya hamparan air. Laut adalah jalan dagang, sumber makanan, ladang energi, dan batas terluar dari harga diri suatu negara. Di Asia Tenggara, ada satu laut yang kini jadi perhatian dunia, Laut Cina Selatan. Dan tak bisa dibantah, Cina adalah pemain paling dominan di perairan itu. Laut Cina Selatan sangat strategis, lebih dari sepertiga perdagangan dunia lewat sini. Di bawahnya, diyakini ada cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Tapi wilayah ini juga diperebutkan oleh banyak negara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan tentu saja Cina. Yang membuat Cina unik adalah klaimnya atas hampir seluruh wilayah laut itu, yang dikenal dengan nama Nindas Land. Masalahnya, klaim itu tidak diakui oleh hukum internasional. Dulu, Cina hanya menyampaikan klaim lewat diplomasi, tapi kini mereka mulai membangun pulau-pulau buatan. Dengan kapal besar, mereka menimbun pasir, membuat landasan pacu, dan menempatkan radar seperti fasilitas militer di tengah laut. Pulau itu dulunya karang, namun sekarang menjadi pangkalan udara militer. Inilah yang disebut dengan banyak pengamat sebagai penguasa tanpa perang. Cina punya dua tujuan. Pertama, memastikan jalur dagangnya aman, karena sebagian besar impor dan ekspor melewati laut ini. Kedua, menunjukkan pada dunia bahwa mereka tidak bisa dipaksa tunduk oleh aturan barat. Bagi Cina, Laut Cina Selatan bukan hanya soal ekonomi. Ini soal kedaulatan dan martabat.